Ada seorang istri itu bilang begini, kan disentuh suaminya nggak mau, jadi istrinya berbusana muslimah begini, suaminya pulang ngetuk pintu masuk rumah itu, istrinya tetap berbusana muslimah, padahal malam minggu ya, masuk kamar itu tetap nggak mau buka kerudung, nggak mau buka baju luarnya, tetap pakai kaos kaki ini di dalam kamar gitu. Terus suaminya mendekat, dia menjauh, terus duduk di ranjang itu kan, semakin didekati semakin menjauh, dijamah tangannya menolak begini. Suaminya emosi, marah, dan kemudian, aku ini suami kamu gitu, aku ini suami kamu, kenapa kamu menolak seperti itu gitu. Dan ini karena puncak dari konflik mereka yang sangat panjang, sudah lama konflik mereka, dan kemudian puncaknya itu pada malam hari itu, ketika kemudian dia datang ke rumah dan istrinya tidak menyambut dia sebagai seorang suami, karena disentuh nggak mau, padahal suaminya pengen malam mingguan. Di sini malam Jumatan saja ya. Kalau di sana malam mingguan. Kalau malam Jumatan kan Al-Kahfi gitu ya. Jadi soleh-soleh semua. Kalau di sana malam minggu kan, jadi pikirannya beda dengan orang di sini gitu. Di sini soleh-soleh semuanya. Jadi saking emosinya, mau diajak malam mingguan nggak mau kan, disentuh nggak mau gitu. Suaminya itu bilang begini, bagaimanapun Abi ini kan suami yang sah dari Umi. Kalau Umi tidak mau disentuh oleh Abi khawatir Umi itu nilainya membangkang kepada suami. Kalau Umi membangkang kepada suami, Abi khawatir Umi nanti masuk neraka. Nah, diancam dengan neraka. Abi khawatir Umi nanti masuk neraka. Apa jawaban istrinya? Enggak apa-apa Umi di neraka, daripada di surga ketemu Abi, katanya gitu. Loh, ada loh ya, makhluk kayak begitu ada loh. Saya dengar itu terkaget-kaget itu ya, kan suami itu karena nyentuh istrinya nggak berhasil, sambil, karena ini masih, kemarin kami cerita kalau seseorang atau sepasang suami istri konseling ke kami di Jogja Family Center itu, kami selalu memberikan waktu akses itu 2 bulan. Waktu konseling kita 2 bulan. Nah, orang ini masih masuk dalam waktu 2 bulan tadi itu. Jadi karena dia merasa masih masuk dalam masa konseling, begitu nyentuh istrinya nggak bisa, sambil berusaha nyentuh istrinya itu dia sambil telepon saya, di samping istrinya, dia samping telepon saya. Pak Cah, ini istri saya nggak mau disentuh, jadi dia lapor tentang istrinya nggak mau disentuh itu, sambil berusaha mendekati istrinya itu, dan dia menceritakan apa yang diomongkan istrinya, daripada masuk surga dan ketemu Abi, katanya gitu ya. Saya bilang, oh itu kalimat mungkar, itu kalimat bahaya, itu karena akidah. Dia nggak ngerti bahayanya omongannya dia itu. Saya bilang, malam hari ini tolong kamu bersabar, ikuti dulu apa maunya istri kamu. Kamu disuruh tidur di mana? Malam ini ikuti dulu, kamu jangan emosi dulu. Besok saya datang ke sana. Jadi kadang-kadang kalau konseling itu kami harus datang ke sebuah tempat 4 jam perjalanan dari Jogja, jalan darat ke sana untuk ketemu dengan sepasang suami istri yang sedang konflik itu. Kita temukan, kita ajak ngobrol gitu. Saya bilang gini, kamu itu tadi malam telah mengucapkan kata-kata yang sangat salah dan kamu harus bertobat, karena kalimat itu kalimat akidah. Jadi saya bayangkan itu saking bencinya si istri kepada suaminya itu ya. Saking bencinya itu kan dia bayangin surga itu kan indah gitu ya. Surga itu kan pengennya senang-senang di sana. Begitu dia ke surga, ketemu kamu lagi gitu ya. Jadi kan dia merasa, lu ngapain kalau begitu ke surga, sementara ketemu orang yang dibencinya. Saya bilang begini, mending kamu itu bagaimana kalau terjadi bahwa kamu ke neraka dan ternyata ketemu suami kamu di situ. Lah kan lebih ngeri lagi kamu itu. Surganya Allah itu luas, dua samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Jadi kalau kamu masuk surga suatu ketika dan ternyata di situ ada suami kamu, cari tempat yang lainnya kan banyak, luas banget surganya Allah itu. Ketimbang kamu mikir neraka itu loh. Jadi saya merasa ini kalimatnya, ya Allah sudah segitu bencinya, bisakah kita akan mendamaikan? Saya perjalanan ke sana sama istri saya, Masya Allah kayaknya kita nanti gagal ini karena omongannya sudah kayak begitu. Kita dudukkan lagi, kita mulai dari awal lagi, padahal ini sudah berjalan sekian kali konselingnya, dan begitu kita ulangi lagi, kita ngobrol lagi gitu ya, sudah mulai tenang dan belum kelihatan selesai. Tapi begitu kita pulang, seminggu dari peristiwa itu suaminya datang ke rumah, Pak Cah, ini belum selesai 2 bulan waktu konseling kita, tapi sudah selesai semuanya Pak Cah. Saya tanya, gimana kok bisa selesai? Tiba-tiba istri saya kata dia, itu dia menangis-nangis dan kemudian meminta maaf kepada saya atas semua yang telah dilakukannya selama ini. Dia merasa menyesal dan kemudian
sekarang sudah baik semuanya. Dan dia mengatakan, sepanjang 10 tahun pernikahan saya Pak Cah, baru kali ini saya merasakan keindahan hidup berumah tangga katanya. Jadi lebih indah daripada dulu ketika romantic love itu kata dia, karena cuma sebentar dia mengalaminya. Kita ketemu kadang-kadang situasi seperti itu, orang capek berumah tangga, orang lelah berumah tangga, hidup hambar, dan pada akhirnya menimbulkan sebuah kelelahan tersendiri. Kalau orang barat sana, barat itu mana sih? Sana orang barat itu, kalau mereka kan karena orang materialis gitu, kalau kita orang beriman beda ukurannya. Kalau mereka suka mengatakan begini, di antara problem hidup berumah tangga adalah, kata mereka, terlalu lama mencintai orang yang sama. Iya enggak, kita beda, kita bukan orang barat kan, kita orang timur. Saya kan cerita orang barat ini tadi. Terlalu lama mencintai orang yang sama, capek deh lo lagi gitu ya. Anak saya waktu mau nikah nanya sama saya, Abi, hidup berumah tangga itu apa nggak bosen, kata dia gitu. Abi sama Om ini apa nggak pernah bosen? Sekian lama hidup terus-menerus berdua itu apa nggak bosen gitu. Jadi ngebayangin terus-menerus gitu. Saya bilang sama dia, Mbak, kamu itu makan nasi bosen nggak? Enggak lah, seperti itu, saya bilang gitu ya. Nasi itu bisa menjadi nasi goreng, bisa menjadi nasi uduk, bisa menjadi nasi kuning, sama-sama nasi. Jadi satu istri rasa ya, Ustaz. Jadi satu istri 4 rasa. Tapi kalau punya 4 istri, jangan satu rasa gitu ya. Bisa 16 rasa. Jadi pada tahun-tahun tertentu, suami istri itu sudah mulai merasakan kehambaran. Itu yang sering kami katakan sebagai hambarisme. Hambarisme. Jadi kehambaran, kelelahan, ketidaknyamanan hidup berumah tangga itu ya. Nah, di titik itulah kemudian kita perlu mengupayakan bagaimana agar gejala kelelahan dan kehambaran kita waspadai dan mulai menyegarkan kembali